Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Ya, lama kita nggak jumpa ya. Ya, untuk hari ini saya mau ngebahas berbagi pengalaman mengenai kebutuhan terhadap dana dari pihak ketiga ya. Ya, sebentar. Uh, ya, di perjalanan usaha kita teman-teman, eh, ada di momen-momen tertentu atau di tahun-tahun tertentu kita nggak bisa mengelak dari kebutuhan dana tambahan ya. Dana tambahan memang benar, neraca paling baik adalah neraca yang tidak ada tambahan beban dana pihak ketiga ya, atau bisa dibilang bahasa sederhananya pinjaman. Eh, Mungkin di sini saya mau berbagi pengalaman saya selama kurang lebih 5 tahun bekerja di divisi risk manajemen perbankan. Em, untuk kriteria pemberian atau kriteria analisa kelayakan dunia usaha itu sendiri, ya di sini ada beberapa hal penting yang memang bukan biasanya, secara aturan diperhatikan oleh pihak perbankan selain rekap neraca keuangan kita teman-teman, atau rekap cash flow. Jadi eh, salah satu yang termasuk pilar dalam kita menganalisa kinerja, bukan kinerja siapa ya, kalau aku bilangnya eh, gerbang kita untuk melakukan analisa dan survei itu adalah eh, tujuan pinjaman teman-teman. Ya, memang kriteria utama itu adalah ada usaha dan eh, ada beberapa segmen tanpa anggunan ataupun memakai anggunan. Nah, cuman pada perkembangan pembiayaan itu sendiri, pihak lembaga keuangan melakukan beberapa hal, atau mendevelop sebuah sistem pemberian pinjaman yang tanpa anggunan atau KTA ya, kredit tanpa anggunan. Nah, di sini hal yang sangat diperhatikan oleh pihak risk manajemen itu adalah tujuan pinjaman dari calon debitur itu sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Memang di dalam dunia usaha perlu kejelasan dan detail mengenai kebutuhan akan dana pinjaman itu sendiri. Nah, biasanya itu di dalam fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan ada 3 tujuan pinjaman teman-teman, yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan kredit konsumtif atau konsumsi. Nah, di sini kalau untuk kita yang pelaku UKM sendiri, sebagian besar kebutuhan yang akan wajib dipenuhi yaitu adalah kebutuhan modal kerja teman-teman. Nah, di sini modal kerja itu sendiri ada beberapa hal yang memang penting kita penuhi rekapnya, yaitu satu, rekap persediaan bahan, yang kedua rekap transaksi harian, yang ketiga yaitu rekap pengeluaran operasional, baik itu dari mulai manpower, pembelian bahan-bahan dan lain-lain. Nah, itu dari sisi tujuan pinjaman. Dan ada juga yang namanya kredit investasi. Nah, kredit investasi ini sendiri kalau di dunia usaha ini bukan selalu tentang kita akan membangun infrastruktur ya teman-teman, misalkan kayak membangun gudang atau membangun shelter dan lain-lain. Kita membeli, misalkan kita pengajuan pembiayaan itu untuk membeli kendaraan operasional, mungkin mobil pickup atau lain-lain, itu termasuk ke dalam kredit investasi, pengadaan peralatan. Nah, yang kedua, untuk misalkan kita mau membeli seperti anak tuh di sini, kita ada kebutuhan yang mendesak untuk pengadaan mesin roasting. Nah, itu pun juga itu masuknya
bukan ke modal kerja, tapi maksudnya itu ke investasi pengadaan peralatan. Nah, untuk modal kerja sendiri itu memang erat kaitannya dengan pengadaan persediaan bahan baku ya. Misalkan kalau di kopi itu mungkin kita untuk pembelian green bean dan lain-lain, atau pengadaan bahan baku yang lain. Nah, biasanya kalau modal kerja ini jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak risk management atau manajemen risiko itu tidak terlalu panjang, teman-teman. Biasanya maksimal itu idealnya itu 3 tahun atau 36 bulan. Nah, bisa itu kalau kita bilangnya deviasi atau penyimpangan, itu bisa sampai ke 48 bulan atau 4 tahun, tapi itu kelamaan, teman-teman. Dan juga kalau memang kita sudah bisa menghitung secara detail margin yang diberikan bank atau bunga yang diberikan bank, harusnya ini tidak menjadi masalah ya, karena posisinya kita juga ada cash in hand gitu. Kemudian itu dari sisi risk management. Nah, kalau dari sisi kondisi usaha debitur itu sendiri, biasanya risk management itu sangat melihat dari lama berlangsungnya usaha ya, teman-teman. Jadi kalau untuk di pengalaman saya sebelumnya memang ada aturan dari perusahaan bahwa dunia usaha atau pelaku usaha yang bisa dilakukan kerjasama pembiayaan itu adalah usaha-usaha yang sudah berlangsung selama seminim-minimnya 18 bulan dan idealnya adalah 2 tahun. Kenapa seperti itu? Asumsinya di dalam 2 tahun berarti itu sudah sebuah usaha itu sudah survive dalam melakukan perjalanan 4 musim ya. Jadi musim low dan musim peak, low season dan peak season. Nah, dan juga biasanya di dalam setahun itu memang akan ada 2 kali fluktuasi masalah harga bahan baku ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kembali ke masalah jaminan. Nah, mindset dari pelaku dunia usaha saat ini selalu melihat hanya di satu sisi ya, teman-teman. Jadi kita melihatnya, wah iya, saya kan mengajukan pinjaman dengan nilai 1 miliar. Kenapa saya mengajukan hanya 100 juta atau 50 juta atau 25 juta, tetapi kok nggak bisa di ACC, atau kenapa tidak bisa diloloskan? Kenapa tidak bisa diputuskan pencairan kreditnya atau inisiasi kreditnya? Nah, di sini jaminan itu hanya yang namanya anggunan atau jaminan itu adalah pelengkap legal dalam dunia perbankan untuk ketika nanti mengeksekusi pencairan aktiva produktif di perbankan itu sendiri, teman-teman. Nah, atau sebaliknya, dari sisi flow usahanya udah luar biasa dan pengajuannya nggak begitu besar, tetapi kenapa tidak bisa dicairkan sesuai dengan pengajuan pinjaman? Karena memang dari sisi kolateral atau nilai jual jaminan secara hipoteknya memang nggak masuk, seperti itu, teman-teman. Nah, kalau untuk kriteria dunia usaha itu sendiri dari sisi perjalanan umur transaksi usahanya itu sendiri, kalau saya pribadi itu membagi ada 2 yang paling krusial ya, yaitu di 2 tahun pertama, di 5 tahun pertama, dan di 10 tahun pertama, teman-teman. Nah, kalau di 2 tahun pertama itu kami dan aku menetapkan bahwa 2 tahun pertama adalah kategori survive, di mana kita sudah melewati 4 kali musim atau 2 kali low dan peak season. Nah, di 5 tahun pertama itu adalah kategori development ya, development dari cost center usaha itu sendiri. Nah, di tahun ke-10 itu kami menetapkan bahwa tahun ke-10 adalah tahunnya pertumbuhan, teman-teman. Jadi kami baru akan menghitung bahwa anak itu mulai tumbuh itu nanti setelah di tahun ke-10, seperti itu, teman-teman. Jadi insya Allah semoga sharing ini bisa
menjadi perspektif teman-teman untuk membantu teman-teman melihat kebutuhan atau kesempatan pihak ketiga masuk membiayai itu lebih detail. Begitu teman-teman. Ya, kalau ada komentar atau pertanyaan boleh di bawah di komen. Assalamualaikum.